Paulus, kisah dari bayi sampai matinya. Saya Pendeta Tan Hoi Nai, Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Paulus, kisah dari bayi sampai matinya. Paulus, dulu Saulus, tokoh yang sangat dibenci di sini, di plus 62, karena digagal pahami, dikira Paulus itu sebagai pencipta ajaran Kristen. Ya, bukti ayat Alkitab nih. Nomor 1, Galatia 1 ayat 15. Ya, ternyata Paulus itu sudah dipilih Allah sejak dari kandungan. Galatia 1 ayat 15. Linknya ke Yesaya 44 ayat 2 dan 24. Anda yang menghujat Paulus, Anda menghujat manusia yang dipilih Gusti Allah sejak dalam kandungan lo. Nomor 2, Filipi 3 ayat 5 sampai 7. Paulus itu sebagai orang yang sangat kental Yahudinya, Yahudi banget, pada masa dewasa muda menjadi penganiaya jemaat. Nomor 3, 1 Korintus 15 ayat 8. Ketika hari-hari terakhir Yesus menampakkan diri selama 40 hari, Paulus ini pernah ketemu Yesus, ya, di jalan menuju Damsyik. Jadi Paulus itu pernah ketemu Yesus fisik yang sedang menampakkan diri. Nomor 4, Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai 6 dan 15 dan ayat 15. Paulus bertobat masih dalam perjalanan ke Damsyik, karena perjalanan ke Damsyik itu ditempuh dalam beberapa hari, ya. Setelah mendekati Damsyik, Saulus tobat, ya. Saulus ini akhirnya dijadikan alat pilihan bagiku, kata Yesus, Tuhan Allah dari langit. Nomor 5, 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6. Karya terkenal Paulus adalah sebagai orang yang dijadikan alat pilihanku oleh Yesus adalah memunculkan syahadat Kristen Arab. La ilaha illallahu akad wa rabbani Isa al-Masih, yang tertulis di dalam 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6, yang muncul syahadat itu tahun sekitar 50 Masehi. Karya fenomenal lain dari Paulus misalnya menulis 3 ayat tentang Kristen, yaitu 2 Korintus 12 ayat 2, Roma 16 ayat 7, dan 1 Korintus 9 ayat 5. Padahal ada 2 rasul lain yang menulis tentang Kristen, yaitu Lukas menulis 2 ayat. Salah satunya adalah Kisah 11 ayat 26, ya. Lalu Petrus menulis 1 ayat yang merupakan definisi dari orang Kristen, yaitu 1 Petrus 4 ayat 16. Orang Kristen itu memuliakan Gusti Allah, dalam nama Kristus itu, Isa al-Masih itu. Bukti nomor 6, Galatia 4 ayat 14. Paulus itu mati karena sakit yang menjijikkan, diduga sakit gula yang parah. Pernah didera, pernah dicambuk, pernah dipenjara, tetapi Paulus mati karena sakit gula yang parah yang menjijikkan itu. Tempat matinya diduga masih dalam posisi di penjara. Salam Pendeta HTD. Dengan bukti-bukti ini, apakah Anda masih membenci Paulus? Paulus itu karya paling terkenalnya adalah membuat syahadat, ya, bagi Kristen Arab. Tahun 50 Masehi. La ilaha illallahu akad wa rabbani Isa al-Masih. 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6. Tidak ada ilah lain atau sesembahan lain atau berhala yang kami sembah selain kami menyembah
Allahu Ahad wa Rabbani, yang punya nama Isa Al-Masih. Bedanya dengan keyakinan lain atau dengan syahadat lain adalah syahadat Kristen Arab itu hanya untuk Gusti Allah, Allahu Ahad wa Rabbani. Tidak pernah syahadat itu menyebut-nyebut selain Gusti Allah wa Rabbani Isa Al-Masih. Beda dong, beda ya. Syahadat Kristen Arab tidak pernah sebut-sebut nama nabi, nama rasul dan sebagainya, ya. Kemudian juga menulis tentang 3 ayat tentang Kristen, ya. Ya, itu sebabnya Paulus diduga ya membuat ajaran Kristen. Paulus itu dipilih oleh Yesus sebagai alatnya kok. Ya, nggak nyangka ya, ternyata Paulus itu sudah dipilih dari sejak dalam kandungan, ya. Terus sempat ngaco dulu semasa remaja, dewasa muda. Lalu baru tobat lagi umur 27 tahun, dipilih oleh Yesus sendiri sebagai alatku. Very clear ya. Paulus menulis 14 kitab dari Perjanjian Baru. Luar biasa ya. Rasul, nabi, semua gelar ada pada Paulus. Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Ya, rasul nabi yang sangat luar biasa ini begitu dibencinya di plus 62. Karena Paulus inilah yang menyebarkan Kristen ke tanah Arab. Very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.